Selamat malam, kita berjumpa lagi di Sportcast Nusantara TV. Masih bersama sahabat saya Bung Roni Pangemanan. Apa kabar, Bung? Baik, Om Boy. Sehat? Ya. Oh, harus sehat fit dong. Walaupun ini hujan-hujan ya. Iya. Bung Ropan, tamu kita. Nah, ini istimewa ini. Udah lama kita nggak ketemu nih. Kita pancing-pancing, Bung. Iya. Kok nggak keluar-keluar. Nah, baru sekarang. Rupanya harus tahun 2026. Iya. Baru hadir bersama dengan New Year kita. Spirit kan. Betul. Bang Siharsitorus. Iya. Orangnya nggak banyak omong sepak bola, tapi banyak kerja aja. Iya dong. Gitu kan. Tenang tapi menghanyutkan. Dan hanyut. Ya. Politikus, penggemar sepak bola, Oh iya. milik klub, udah semua. Semua. Nah, jadi saya nggak tahu tuh, lebih banyak ke politiknya tuh, ke bolanya kita nggak tahu. Atau 50-50 Bang ya? Ya, 50-50 kayaknya. Satu-satu lah skornya. Bung Ropan dan juga Bang Sitar, sebelum kita mulai, kita mewakili seluruh Nusantara TV, kita ingin mengucapkan belasungkawa Oh iya. untuk legenda sepak bola kita yang meninggal kemarin, Iya. Bung Eli Idris. Ya, sebelumnya juga Wahyu Hidayat. Iya. Ya. Duka cita. Ya, Kita Dede tahu Sulaiman juga. Bung Eli adalah gelandang timnas tangguh, Iya. ya kan, yang selalu membela timnas. Betul. Kemarin berpulang, oleh karena itu sore hari ini kita mengucapkan belasungkawa. Iya. Kiranya Tuhan memberkati juga keluarga yang ditinggalkan. Amin. Begitu, Bang, ya? Amin. Amin. Iya. Iya. Memang banyak sekali nih mantan-mantan yang berpulang ya. Betul. Oleh karena itu yang harus jaga kesehatan semuanya. Itu penting. Ya. Oke, Bung Ropan, mumpung ada Bang Siar di sini, kita sebenarnya Lebih banyak hal yang kulik-kulik lah ke Bang Siar, Ya nggak apa-apa. Tapi ke Bung Ropan dulu lah mengenai timnas. Update sekarang kayak gimana nih, Bung? Timnas. Kalau bicara update kan kita sudah tahu bahwa John Herman sudah pasti pelatih. Tapi yang terbaru adalah Nova Arianto yang sudah naik kelas dari U17 ke U20 kan dia udah jadi asistennya John Herman sekarang. Diambil ya dipanggil untuk jadi asisten untuk mengisi posisi itu. Ini untuk di FIFA Series, yang nggak tahu untuk seterusnya, tapi menghadapi FIFA Series yang paling dekat kan, agenda paling dekat. 23 sampai 31 Maret yang akan datang. Ada Sofi Iman kalau nggak salah, satu lagi. Satu juga ada analisis data dari Persija yang diambil. Sirki Lasuardi kalau nggak salah. Jadi baru 3. Jadi anak muda semua nih. Anak muda semua. Asistennya. Iya. Dan Pak Marji sebagai ketua Badan Tim Nasional BTN juga mengatakan bahwa belum sampai di sini, masih ada beberapa lagi penambahan. Jadi diberikan kesempatan kepada pelatih-pelatih lokal kita, ya baguslah untuk diberikan kesempatan. Tidak seperti yang sebelumnya kan, semua dari sononya gitu kan yang diambil, nggak ada dari sininya kan. Sono kan. Minimal jadi sono sini. Sono sini. Itu data terakhir, Oh gitu ya. Gitu. Jadi tinggal kita menghitung minggu ini. Iya. Ya kan, sebelum FIFA Series. 1 bulan lagi kan? 1 bulan lagi. 1 bulan lagi kita bisa. Jadi memang persiapannya ya mungkin bekerja secara intensif ini, Coach ya. Iya. Dan jadwal sudah keluar kan? Tanggal 27 Maret kita ketemu Saint Kitts and Nevis. Ya. Saint Kitts and Nevis. Nevis ya? Saint Kitts and Nevis. Tanggal 27 Bang itu. Oh. Itu sudah semifinal, baru Bulgaria lawan Kepulauan Salomon. Jadi di agenda semifinal, pemenang dari itu ketemu di final tanggal 30 Maret. Semoga Indonesia ke final lawan Bulgaria misalnya. Bukan mendahului. Kan? Nah, Saint Kitts and Nevis juga bagus, Bang. Ada pemain yang main di MU tuh. Siapa ya? Ada ya? Bukan si itu ya, siapa? Dulu pernah main di Liga, Abang masih ingat nggak, Bang? Pernah main di Liga Indonesia. Kate Kayamba. Iya. Oh, itu dari Saint Kitts and Nevis. Oh, pernah juga merumput di Indonesia? Iya. Kate Gams Gayamba. Oh, bagus juga. Jadi bagus. Oke. Bang Siar kan juga memperhatikan lah perjalanan perubahan drama-drama di timnas, walaupun kesibukan juga banyak juga di luar sepak bola. Menurut Bang Siar bagaimana perkembangan timnas sekarang ini? Ya, bagaimana perkembangannya? Yang pasti sih saat ini saya lihat ya berani untuk mencanangkan suatu target lolos Piala Dunia. Itu suatu apresiasi karena ketika kita mencanangkan target yang cukup tinggi, maka energi kita akan mengarah ke sana. Mungkin perbedaan dalam cara gitu kan ya. Jadi udah itu satu hal, satu kemajuan kalau menurut saya minimal dalam hal itu ya. Bahwa kemudian perkembangannya
Saya lihat juga udah cukup menarik nih sekarang ini ya, karena begitu banyaknya pemain naturalisasi juga yang pemain diaspora ya diaspora yang bergabung ke mana ya, ke kita di Liga 1 ini. Nah, tinggal ya kan banyak Liga 1 kan. Nah, tinggal pertanyaannya nanti adalah kontinuitasnya gimana, supaya kualitas yang udah diharapkan ini bisa terjaga. Ujung-ujungnya kan kualitas nih. Ekspektasi juga tetap terjaga. Kalau mengarah kepada sosok Coach JH, ya kan, pasti juga Abang juga kan banyak nih referensi pelatih-pelatih top. Lalu kita mengarah kepada John Hartman. Menurut Bang Syar bagaimana? Dia dari Kanada kan ya? Dari Inggris tapi menangani tim melatih Kanada. di Kanada. Melatih ke Kanada ya. Saya rasa board of directors atau boards daripada PSSI pasti Exco dan Liga juga mungkin ya, udah mungkin mencari calon yang terbaik lah. Terbaik dalam arti ada situasi, ada timing, ada macam-macam. Akhirnya mungkin dapatlah JH. Dan kalau kita melihat dari latar belakang dia yang dari Inggris, kemudian ke Kanada, terus ke sini, saya pikir minimal yang bisa kita berikan sih support. Kalau saya ngelihatnya, betul. Harus dukung. Dengan mendengar tadi Bang Ropan bilang bahwa dia mengajak Nova, terus ada data analis dari Persija, itu saya pikir satu signal yang cukup positif bahwa kultur itu penting. Karena Nova punya pengalaman pasti dengan pemain-pemain kita juga ya. Dengan STY juga Bang ya dulu. Dengan STY udah pernah juga. Jadi dia tahu. Jadi ada kontinuitas di dalam hal tertentu. Nah, ini akan menjadi sangat penting. Dan kalau kita ngelihat siapa-siapanya tadi yang dipilih, Nova dan ini ya, tadi data analis dan Laswardi, kita bisa melihat bahwa JH typical European coach, Canadian coach gitu ya. Data itu sangat penting untuk kemudian melihat siapa yang perform, siapa yang nggak perform, untuk kemudian menentukan program-program latihan. Kalau berkaca kepada pelatih-pelatih top di Liga Belgia ya kan, misalnya Anderlecht dengan pelatihnya siapa, memang tipikalnya memang pelatih-pelatih Eropa hampir semua memiliki hal seperti gitu, Pak. Iya, data sangat penting. Jadi kalaupun saya misalnya ngobrol-ngobrol sama pelatih gitu, saya mau menanyakan kenapa begini dan begitu, dia akan kasih lihat data dan clips, highlights beberapa momen-momen dalam ini. Oh, dia begini begitu gitu ya. Oke, saya tidak terlalu banyak komentar tentang kenapa-kenapanya, tetapi memang begitulah kultur budayanya bahwa semuanya real time bisa dibilang. Jadi ketika pertandingan 45 menit itu asisten coach kan kita bisa lihat pinggir itu ada laptop yang kita pikir juga untuk apa nih, lagi email atau lagi WA kan itu. Jangan WA. Ternyata mungkin ya itu tadi dia melihat momen-momen yang mana yang bisa menganalisis. Iya, Bung Syar ngomong begini karena dia memiliki ada klub di sana dan entitas maupun juga bagaimana ekosistem liga di Eropa yang sudah maju itu ya seperti begitu Bung Ropan ya. Iya, sudah pasti ya Bung Syar lebih tahu. Apalagi kan misalnya Dender misalnya ya, kita bisa lihat itu ada di liga teratas di Belgia yang bertarung. Jadi kan pasti tahu bukan di Liga 2 atau di liga yang di bawahnya. Jadi rivalitas juga di sana sangat tinggi juga ya kalau bisa dilihat. Dan ya pasti Pak Syar juga tahu bagaimana melihat sosok pelatih yang bisa menangani timnya bagaimana untuk melihat pemain. Karena di sana kita punya Ragnar kok nggak salah, ya? Masih ada Ragnar ya? Masih. Ragnar masih ya? Masih. Jadi orang kan pingin tahu tuh di Dender gimana kondisi Ragnar. Karena dia akan dipanggil oleh Coach JH. Kalau lagi bugar ya, fit sudah oke. Dia beberapa akhir ini saya lihat nggak main, Pak ya? Iya, karena cedera ya, itu. Sakit dan cedera. Sempat kena virus cukup panjang kemudian ya fisiknya menurun, latihan lagi. Ketika main sekali apa 2 kali gitu, ketika latihan dia injured di lutut ya, knee-nya. Jadi lutut sangat sensitif atau sama kayak di pergelangan kaki gitu ya, cedera yang untuk waktu gitu. Info yang bagus. Tapi itu 2 bulan, 2 bulan setengah yang lalu. Jadi sekarang udah dalam tahap recovery. Terakhir ketemu Ragnar kapan, Bang Syar?
Ketika saya di sana sih, tapi itu juga tahun lalu sih, November atau Desember tahun lalu. Akhir tahun lalu. Akhir tahun lalu. Iya. Dan kondisinya recovery-nya mulai terlihat. Ya, walaupun memang dia tidak bermain dalam beberapa pertandingan terakhir ini, saya lihat kan sampai kemarin juga dia belum bisa bermain. Ya, semoga mungkin pekan depan ini dia main lawan Leuven atau apa klubnya di sana dulu. Oh ya, besok. Besok. Besok main. Kalau lihat datanya ataupun semoga dia ada di bench, main, ya? semoga dia ada di bench. Iya, Wah, kan bagus untuk itu. Kita perlu bangga dong kalau Pasiar sana pemilik di Belgia nggak main-main kan. Nah, tadi nyambung kepada JH tadi, mungkin yang justru kita perlu ini kan adalah dari kitanya justru ya, adalah visinya mau gimana. Right, betul. Supaya itu yang menjadi salah satu kinerja sih. Ketika misalnya kita say kita main 4-3-3 dengan attacking gitu ya. Iya. Maka turunannya kan akan mencari pemain-pemain yang cocok dengan 4-3-3. Iya kan? Dari 4-3-3 itu dengan attacking misalnya gitu, maka kita akan tahu juga kita harus bermainnya kayak gimana. Jadi ketika kita mereview juga nanti enak. Kan kita udah bilang nih kita maunya begini gitu. Jadi kamu jalaninnya gimana? Itu saya rasa sangat penting. Sepanjang juga dia mengetahui bagaimana kultur sepak bola kita. Tentu, ya. Walaupun di situ dipenuhi pemain-pemain yang bermain di Eropa. Iya. Artinya tentu pelatih kan nanti akan berdiskusi ya. Oke, misalnya kita bilang 4-3-3 menyerang gitu. Tapi pelatih ntar bilang nggak bisa Pak, ini karena begini-begini kan itu ya. Nah, tapi ketika dapat suatu kesepakatan itu, ya itulah yang harus jadi pegangan kita. Ya. Bung Ropat, dalam waktu berapa minggu lagi, ya kan pertemuan dengan pemain belum, walaupun sudah melawat ke Eropa. Dia sudah ke Eropa ya. Yang krusial yang harus dilakukan di luar faktor teknis lah, karena semua pemain nasional sudah memiliki teknis yang bagus. Apa yang harus dilakukan oleh selama ini setelah dari Eropa, dia itu rajin berkunjung ke klub-klub yang ada di sini. Jadi saya pikir ini bagus bagi seorang pelatih untuk lebih dekat mengenal dengan pemain timnas yang ada di klub, misalnya ke Persija, ke Persib Bandung, ya kan, ke Bali United. Jadi dia ingin lihat. Sama dia berbicara dengan coach di masing-masing klub, mengetahui bagaimana penampilan performa dari pemain ini. Ada masukan-masukan lah yang diberikan oleh coach. Seperti kemarin terakhir kan dia ke Bandung, melihat Bandung main melawan dengan Malut. Jadi dia datang sampai ke ruang ganti, berbicara dengan coach Boyan Hodak, sama para asisten untuk mengetahui pemain. Kan ada beberapa situ, ada Tom Hai di situ, Eliano Reinders, ada beberapa, ada Beckham Putra. Jadi itu penting bagi dia karena sulit kan bagi dia untuk mengumpulkan pemain ini dari Eropa mungkin cuma 4-5 hari. Habis itu kan harus balik. Kecuali dengan pemain-pemain di dalam sini lokal banyak waktu. Jadi bahkan mungkin cuma 3 hari. Ada yang bermain tanggal 22 di Eropa nantinya sebelum kita bermain di tanggal 27. Jadi dia belum bisa mengumpulkan ya. Baik. Bang Siar, Bung Ropa, kita break dulu. Kita kembali setelah pariwara berikut ini. Tetaplah di Sportcast.